Tuhan jelaskan siapa aja yang bertobat, bahkan angkanya, sekalipun simbolis. Kita lihat ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Sepeka-pekanya Yohanes, dia cuma mendengar. Aneh ya, aku mendengar jumlah, gak pernah orang itu makan air atau minum nasi. Ini kata-kata agak aneh sih secara literatur. Aku mendengar jumlah mereka. Loh, jumlah kok didengar, jumlah itu dilihat. Pak, jumlahnya berapa? Saya mau lihat. Aku mendengar jumlah mereka. Berarti jumlah itu figuratif. Bukan dianggap harafiah. Sekian ya berarti pasti sekian. Dia mendengar orang banyak desau jiwa. Tapi dia bisa dengar mereka semua bicara bahasa Ibrani. Atau mereka semuanya ada kupluknya seperti ini orang Yahudi. Atau yang sekuler mungkin di Tel Aviv. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan-Tuhanan. Yahudi pun ada dua. Yang ortodoks, yang panjang-panjang itu sininya, rambutnya. Yang pakai hitam-hitam, topi hitam seperti itu, baju jubah. Ada juga yang sekuler, politik, militer. Terjadi kebangunan rohani dahsyat itu nasional. Dan itu Yahudi internasional. Yang rasnya Yahudi akan kena semua. Seperti orang kalau perang suku itu loh. Pakai magic gaib. Ada suku tertentu meskipun dia bersembunyi di rumah, orang-orang suku lain pun bisa dikejar dengan gaib itu untuk dibunuh. Ada satu titik nanti Roh Kudus, malaikat Tuhan pun akan disuruh bekerja untuk mencari orang Yahudi di seluruh pelosok dunia untuk pool yang terakhir atau untuk harvest, the final harvest itu bukan Gentiles. The final harvest, the Jews. Tuayan terakhir itu bukan orang-orang non-Yahudi, tuayan terakhir itu orang Israel. Seperti halnya taburan pertama, bukan? Supaya Anda ngerti, saya ngomong gini tujuannya apa sih? You're running out of time. We're running out of time. Pastor Philip, kenapa sih 2030 300 gereja? Kita ini bukan lakon terakhirnya, cepetan kerja. Santai saja sampai kita sempurna. Come on lah ya. Banjarbaru butuh. Tarakan harus ada. I think kita harus bawa Injil. Seperti Yesus katakan itu yang saya takutkan. Yesus kan mau ditahan. Bukan di penjara, maksudnya ditahan di sebuah kota. Yesus bilang apa? Jangan, aku harus tetap pergi ke desa lain dan kota lain. Sebab sebelum aku keliling ke seluruh kota, kerajaan Allah sudah datang. Saya kejar dengan waktu. Bukan berarti asalan buka gereja, beritakan Injil, bukan. Saya kejar-kejaran dengan waktu 1000 gereja 1 juta murid ini harus terjadi sebelum pengangkatan. Dan kita tidak tahu pengangkatan itu kapan. Tidak boleh gegabah, tidak boleh ngawur caranya. Semua ada tatanannya. Tapi kita juga tidak boleh lamban. You have to know we are not the final harvest. We are not the final harvest. Kita bukan tuayan terakhir. Dan demi orang Yahudi, kalau Anda dan saya lengah, Tuhan akan lewatkan papa kita. Tuhan akan lewatkan anakmu. Bukan karena Tuhan tidak mau. Tuhan sudah bilang sama Abraham. Kalau di sana aku mau hancurkan Sodom Gomora. Abraham minta-minta. Kalau di situ tolong Tuhan please. Kalau di situ ada berapa sekian. Dia tawar. Sampai akhirnya Tuhan berkata, oke deh kalau di sana ada 10 orang. 10 orang. Aku akan tahan Sodom tidak kubakar. Tuhan diajak tawar-menawar. Itu Abraham sedikit orang Hokian. Ya, itu Abraham bisa nawar tuh. Ya. Tahu nggak? Nggak ada 10. Tuhan mau habisin Sodom Gomora, ada Lot di sana. Ponakan Abraham. Anda hitung coba, nggak ada 10. Lot, istrinya, yang jadi tiang garam itu. Oke? Ada 2 anaknya kan, yang nanti akhirnya incest, yang tidur sama papanya sendiri, keluar Moab dan Amon. Ya kan? Lalu ada juga menantunya. Kalau Anda lihat, cuma 6-10 pun tidak lihat Tuhan ngefur. Tuhan tetap bakar Sodom Gomora, tapi Lotnya diselamatkan. Cuman menantunya nggak mau ikut. Anaknya yang lari, istrinya mestinya ikut, tapi menoleh ke belakang. Sayang hartanya menjadi tiang garam. Hari ini masih ada di Israel kalau Anda lihat. Di daerah tempat Sodom Gomora itu, persis di bawahnya itu, disitulah bermuara namanya lautan mati. Asin sekali. Di daerah kering itu loh, kutukan istri Lot, itu terjadinya di sana, daerah sana. Semua ini bukan cuma rohani tapi bersejarah.
Dan tahu nggak, semua ini bukan cuma rohani, juga di Wahyu akan datang. Ini semua akan sejarah. Ini semua akan kejadian. We are not the final harvest. Tuhan akan lewatkan. Karena Tuhan kalau waktunya memang sudah harus bakar, ya bakar. Siapa tinggal di dalam, menantunya Lot pun akan terbakar. Buktinya dia terbakar memang menantunya. Istrinya Lot. Teman rekan seperjanjian dengan Abraham sekian lama itu pun jadi tiang garam. God will not spare your family. Karena waktunya telah tiba untuk dia selamatkan the Jewish race, dia punya tanggung jawab kepada anak Abraham, keturunan Daud. Now is your time. Now is your time. Dan antara sekarang dan kapan waktunya cuman ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Antara kita dengan saat itu tiba, sampai kapan masa kasih karunia, cuman ini loh. Kita gak tahu kapan waktunya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar sangkakala itu adalah kegirangan bagi yang siap. Yang tertinggal yang enggak dengar apa-apa. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Jangan lupa lagu lama Pentakosta, itu ada kebenarannya. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Now is the time. Makanya itu sekarang aplikasinya bagi kita hidup sehari-hari adalah jangan manja rohani. Cuma katakan pada diri sendiri, jangan manja rohani. Jangan manja rohani. Tuhan itu lebih besar daripada kehidupanmu. Tuhan itu sabar, tapi satu titik kesabarannya berhenti. Dan Tuhan kalau sudah bilang waktu, ya waktu. Tuhan itu orang tua. Papa mama bisa bilang 15 menit lagi ya Pak, 15 menit lagi. Tapi kalau final boarding, lu gak mau bangun. Saya ngomong sama anak saya kadang-kadang juga, kalau kamu gak mau ikut, ya sudah Papa tinggal. Saya cinta anak saya. Anak saya harus tahu bahwa papanya harus jadi papanya. Papa harus jadi papa. I don't follow you, you follow me. Ada satu titik Tuhan akan berkata kepada kita, Gereja Perjanjian Baru, I don't follow you, you follow me. Semua indah pada waktuku, bukan waktumu. Jangan manja rohani. Katakan kanan kirinya, jangan manja rohani. Amin, waktunya sungguh-sungguh dengan Kristus. Apalagi soal keselamatan orang lain. Aku dibaptis besok aja. Jangan besok, kapan Tuhan kehendaki. Saat kau percaya, ya sekarang lah. Siapa yang belum dibaptis hari ini? Jangan ditunda. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa pelajaran berharga di sini. Kita lihat ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ada berapa? 144.000. Katakan 144.000. Suku Israel semua, katanya di sini dari semua suku keturunan Israel. Suku Israel ada berapa? 12. 144.000 bagi 12 berarti 12.000. Betul ya? 12.000 kali 12, 144.000. Betul ya? Saya nggak salah ya? 12.000. Nah, kita sekarang coba cek. Semua suku keturunan Israel, mari kita jeli. Betulkah semua? Firman Allah tidak pernah salah. Tapi kalau ada sesuatu yang missing, tolong perhatikan maksud Allah. Mari kita selidiki. Saya ajak kita bedah firman. 144.000, 12 suku. 12 suku, 12.000 per suku. Mari kita lihat sukunya lengkap enggak? Katanya semua. Mari kita lihat, dari sini kita tahu, kita akan mengerti gimana Tuhan itu akuntansi. Kalau kita tidak tahu kitab kehidupan itu modelnya seperti apa, kita tahu pikiran Tuhan gimana Tuhan mencatat sesuatu. Mari kita lihat, karena catatan Roh Kudus itulah Alkitab. Kita lihat sekarang ayat 5. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Gad, 12.000. Sebentar, protes pertama ayat 5. Kenapa disebut dari suku Yehuda baru suku Ruben? Tahukah Yehuda itu anak berikut? Ruben itu anak sulung. Anda tidak akan tulis begitu kan dalam surat warisan. Anak sulung Anda tulis dulu pasti, apalagi laki-laki. Ruben kok tidak disebut? Mari kita pelajari di dalam dunia Tuhan. Ada yang namanya upgrading, ada yang namanya downgrading.
Beberapa orang di tahun-tahun ke depan akan di-downgrade oleh Tuhan. Ada orang-orang yang akan di-upgrade oleh Tuhan. Berdasar apa Tuhan upgrade dan downgrade? Mari kita pelajari. Yehuda dimuliakan. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimateraikan, disebut dulu. Nggak mungkin Tuhan tuh lupa tatanan. Kalau Anda baca silsilah itu begitu spesifik detailnya, Anda tahu bahwa Tuhan itu teliti. Bahkan berapa hasta. Kenapa Yehuda? Bukan Ruben lebih dulu. Yehuda ingat enggak, suatu hari dia bela Benyamin. Waktu Benyamin mau ditahan, dia yang bangkit dan berkata, no, papaku akan mati kalau kamu begini, kalau kamu ambil adikku. Aku aja. Aku pasang badan. Itu Tuhan saya yakin tidak ditulis di Alkitab. Seperti Stefanus mau dirajam, ada seorang anak manusia berdiri di sorga. Tuhan kasih dia standing respon. Dia lihat. Tuhan itu maha tahu, tapi dia juga memandang dari surga, dia lihat, who's that guy? Standing up for his brother. Siapa itu yang berdiri untuk adiknya? Dia kaget. Maksudnya saya kaget melihat kok Yehuda dipilih. Yehuda berkata, jangan, aku aja. Aku. Biarkan aku jadi tahananmu. Lepaskan adikku. Supaya dia kembali ke ayah kami. Ruben diam aja, melempem. Yang lainnya juga diam, ketakutan. Yehuda pasang badan. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda, cuman dia kurang tegas. Waktu Yusuf mau dijual, mau dibunuh sebenarnya. Yehuda yang sarankan, don't kill him. Kalau bunuh dia apa gunanya? Karena Yehuda mencoba untuk melepaskan dia, tapi belum berani. Tapi di ujungnya dia menyesal. Peduli amat kokonya mau mikir apa, adik-adiknya mikir apa. Dia berdiri dan berkata, take me! Karena Yehuda was willing to sacrifice, karena dia punya roh yang berkorban. Tuhan taruh dia jadi kokonya, bukan Ruben. Di mata Allah, di mata Yakub, koko tertua, kodenya, itu adalah Ruben. Di mata Roh Kudus, Yehuda. Dia di-upgrade jadi sulung. Makanya Yesus bukan keturunan Ruben. Dialah singa dari Ruben. Itu pun tidak pas dalam lagu. Dialah singa dari Yehuda. Ruben kenapa tuh Ruben? Di downgrade dia. Masih lumayan ditaruh nomor 2. Tapi sebenarnya itu sudah malu luar biasa. Itu bukan 1, 2 runner up loh ya. Orang kalau bukan sulung, dia sudah bukan nenek moyang Mesias. Kalau dia bukan sulung, dia kehilangan. Orang zaman dulu, di zaman Yakub, orang Ibrani, sulung itu warisannya 2 kali lipat. Lalu yang lainnya dapat porsinya. Sulung itu 2 kali lipat. Oke? Jadi itu bukan cuma kehilangan, itu kehilangan kepemimpinan. Ruben ini tidur dengan gundi ayahnya. Ngeri ini. Bukan sama mamanya. Sama wanita papanya. Papa dan anak share perempuan yang sama. Gila enggak? Ruben tidak disebut, dia tidak diturunkan sama Tuhan. Kita lihat lagi ya. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Oke lah. Dari suku Manasye 12.000. Menarik. Katakan Manasye. Oke, kalau Manasye saya tunggu nih. Manasye itu selalu sama-sama. Kalau Dawud selalu ada santannya. Ya kan? Ronde selalu ada jahe. Manasye selalu ada Efraim. Mari kita cari Efraim sekarang. Anda temu enggak? Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulen 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Where are you, Efraim? Where are you? Efraim tidak ada. Efraim missing karena Efraim itu suka memberontak. Kalau ada satu orang dihapus bukan dari kitab kehidupan, tapi dihapus dari kitab warisan, itu Efraim, saudaraku. Tuhan menghentikan warisannya. Saya tidak tahu Efraim sungguhan secara pribadi, itu kan orang, anaknya Yakub. Itu masuk surga atau enggak, itu urusan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi yang pasti saya tahu, dihapus dari warisan. Di akhir zaman, namanya missing, tidak ada. Cari coba, diganti dengan dari suku Yusuf. Yusuf itu, ya kan, dari suku Yusuf. Maksud saya gini, Yusuf itu anaknya. Tapi waktu Yakub memberkati cucunya itu diangkat anak. Yusuf punya nama, Yusuf, itu
punya 2 anak, Efraim dan Manasye. Bukan anak Yakub, sorry. Saya kecepatan tadi. Efraim itu cucu dan Manasye cucu Yakub dari Yusuf, tapi diangkat anak, dimasukkan ke warisan sebagai anak kandungnya. Tapi kemudian nama Efraim tidak muncul, yang muncul cuman Yusuf, anaknya Yakub, tidak masuk warisan Yakub karena Yusuf sudah terlalu kaya, malah Yusuf yang punya warisan tuh kasihkan ke saudara-saudara keluarganya 70 itu yang di Goshen waktu itu di Mesir. Ya. Tapi waktu di warisan Tuhan kok Yusuf yang disebut, lalu anak Yusuf yang diakui cuma Manasye, bukan Efraim. Paham maksud saya? Kenapa kok tidak diakui? Karena Efraim itu suka berontak. Coba lihat sepanjang perjalanannya. Waktu zaman Gideon, Efraim itu yang berulah. Itu yang di zamannya Yefta, Efraim yang ugal-ugalan. Ini Efraim adalah keledai liar. Tuhan hapuskan. Jadi ternyata ya Bapak Ibu, ada yang namanya kelakuan kita itu mempengaruhi treatment Allah. Itu ada. Saya tahu kita ini kerajaan kasih karunia. Bukan karena gagah perkasa. Saya tahu bukan karena usaha kita. Semua karena kasihnya. Saya paham. Tapi di kitab Wahyu juga dikatakan setiap orang akan dihakimi, diadili menurut perbuatannya. Ya, kita masuk surga bukan karena usaha dan amal sosial kita. Saya paham. Tapi saya tahu pengadilan nanti terakhir di akhirat bukan hanya pengadilan memisahkan antara domba dan kambing, yang itu udah jelas siapa selamat siapa binasa, tapi juga akan ada peradilan semua dombanya, bukan penghukuman loh ya. Akan setiap orang diberikan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan dan perbuatannya semasa hidupnya. Kerajaan kasih karunia tidak melenyapkan usaha dan kelakuan kita. Dari ayat yang kita baca ini, kita tahu Efraim dihapus sama Yesus. Ngeri. Efraim dihapus. Karena dia memberontak. Satu lagi yang missing, kalau Anda perhatikan enggak, ada satu suku yang hilang. Suku apa? Suku apa? Bahasa Inggrisnya end. Bahasa Indonesianya dan. Nggak ada hubungannya sih. Nama Inggrisnya juga dan. Suku Dan missing. Mau tahu suku Dan hilang kenapa? Suku Dan adalah suku pertama yang jatuh dalam penyembahan berhala. Catat itu. You worship other gods, you're gone. Cara tercepat exit plan yang paling jitu untuk keluar dari hadirat Tuhan, sembahlah berhala. Gone. Suku Dan tidak ada dalam warisan Allah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini. Renungkan. Sekalipun semua itu kasih karunia, Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi ternyata perbuatan kita itu pengaruh. Perbuatan kita itu pengaruh. Apa yang kita katakan, apa yang tidak kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak lakukan. Itu semua pengaruh berujung downgrading kita atau upgrading kita di dalam Tuhan. Saya tidak mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan itu kerajaan perbuatan. Tapi saya menekankan orang Kristen jangan manja rohani. Karena banyak orang Kristen tidak mau berusaha di hidup ini, tidak mau sungguh-sungguh. Nggak mau jadi orang yang betul-betul baik hati, nggak mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat sesuatu yang bahkan amal sosial, karena kita merasa kita sudah diterima Tuhan apa adanya, nggak ada challenge-nya. Orang Kristen itu nggak ada takutnya, nggak seperti orang Hindu ada hukum karma. Tapi sebenarnya hari ini kita diajari sekalipun kita ini diterima Tuhan apa adanya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi hari ini jelas sekali, what you do in your life matters to God. What you don't do also matters to God. Apa yang Anda lakukan di hidup ini, itu sangat pengaruh dengan Tuhan. Apa yang tidak Anda lakukan, sangat pengaruh dengan Tuhan. Tahukah Anda, yang mencuri dan tidak mencuri itu ada beda perlakuan Allah. Mulai hari ini orang Kristen tidak boleh manja. Kita memang the kingdom of grace. Kita memang adalah kerajaan kasih karunia, but please understand, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai keturunan nanti, you upgrade atau downgrade, tergantung benih yang kau tabur hari ini. Ternyata pengaruh. Bukan hukum karma, tabur tuai namanya, lain itu. Kalau karma itu kan keselamatan.
Kalau sana jahat, besok lahir jadi kucing. Ya kan? Sana jahat, lebih jahat lagi dari kucing, nanti lahir jadi kecoa. Tapi kalau sana nanti bagus, baik gitu gimana? Nanti lahirnya jadi raja, jadi pangeran. Nggak ada reinkarnasi, hanya ada kebangkitan. Saya nggak percaya reinkarnasi, saya percaya firman Allah. Tapi orang Kristen nggak ngerti ini. Jarang yang berani mengkhotbahkan. Karena kalau begini nanti setiap orang jadi berebut masuk surga karena perbuatan. Oh no, I think kita harus berebut pahala, bukan untuk masuk surga. Tapi menyenangkan Tuhan. Itu pahala sesungguhnya, nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Tahu nggak hari ini, what I do, what I don't do matters. Anda melayani cuma dari jemaat biasa, beda. Downgrade, upgrade-nya itu ada. Dan missing nggak ada. Efraim nggak ada karena berontak dan karena menyembah berhala. Yehuda lo cuma maju berkata, aku yang tanggung, nggak apa-apa, sudah aku yang bantu. Orang yang ringan tangan, yang maju diri dan berkata, aku yang akan tanggung, orang itu nantinya jadi sulung. Beda ya. Jangan iri sama sukses orang. Mungkin orang itu nabur yang Anda tidak tabur sama sekali. Dia nuai yang Anda tidak perlu tuai, tidak bisa tuai. Karena Anda tidak menabur di sana. Jangan iri, kalau kelihatan orang sukses itu bahagia. Kalau kelihatan orang yang lagi malang, ikutlah bersedih dengan dia. Ikutlah bahagia kalau orang lain itu diangkat. Karena mungkin kita bisa belajar sesuatu dari dirinya. Kita lanjut lagi, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Saya mau ajak Anda untuk lihat. Ini semua orang-orang, 144.000, ini 12.000 per suku. Ini bukan sungguhan harafiah 12.000 loh ya. Saking banyaknya dikasih angka lengkap 12.000 kali 12. Maksudnya akan ada sekelompok orang Yahudi diselamatkan di zaman antikristus. Tapi kok tidak ditulis ya, orang Indonesia, orang Chinese, orang Korea, orang Rusia, tidak ditulis. Berarti saking hampir nggak adanya. Atau mereka sudah ditulis di pasal 6 sih, di meterai kelima, mereka kelihatan di bawah altar, martir-martir Tuhan. Ada ditulis sebenarnya. Tapi yang 12.000 kebangunan rohani yang menyala itu ditulis adalah orang Yahudi. Ya, jadi Anda harus tahu ini semuanya 12.000 bukan 12.000 sungguhan. Mendengar suara, mendengar jumlah itu berarti jumlahnya kiasan. Berarti banyak. Kita tidak lihat satu orang, lalu 3, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, masih ada, satu lagi nambah. Enggak, mereka kan jumlahnya ribu-ribu laksa. Orang-orang Yahudi yang bertobat saat itu. Jadi masih ada kebangunan rohani, Tuhan itu baik. Oke? Nah sekarang kita lihat, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, ini sekarang mulai pandangan ke sorga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini bukan di Yerusalem, ini di sorga. Sorak-sorak Hosana, Hosana. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini kumpulan di sorga ya. Mereka lihat segala bangsa, bahasa, kumpulan internasional di sana. Saya kadang-kadang penasaran mau tahu kalau di sorga itu kita ngomong bahasa apa ya. Tapi gini aja ya. Bukan karena karismatik atau apa. Jadi orang yang tidak berbahasa lidah juga tetap punya Roh Kudus kalau dia terima Yesus. Cuma dia nggak punya toolnya seperti kita untuk berdoa. Saya pernah sekali berbahasa roh. Pernah sekali waktu saya melayani di Amerika. Orang-orang bule semuanya hamba-hamba Tuhan. Mereka berbahasa lidah. Padahal bahasa Indonesia, bahasa Asia dengan Amerika beda. Mereka bahasa rohnya kok mirip ya sama saya ya. Saya punya bahasa lidah kok mirip sama mereka. Kalau di dunia aja, ada bahasa doa aja bisa dibuat mirip kok. Sekalipun kita dari bangsa dan bahasa yang berbeda. Mungkinkah di sorga ada bahasa tertentu kita semua bisa komunikasi nanti. Yang pasti saya terkejut, tertegun melihat bahasa rohnya orang bule. Bahasa roh enggak usah dipelajari kosakatanya, tapi kadang-kadang kita bisa merasa, loh kok sama? Kok sama ya? Luar biasa ya. Sorga itu kumpulan internasional, tapi tidak ada satupun di antara kita yang merasa asing. Karena nanti pasti ada komunikasi yang indah. Ya? Jadi jangan kaget, aku mau belajar bahasa Inggris supaya nanti di sorga aku bisa ngomong sama orang Inggris. Belajarlah bahasa Inggris supaya bisa khotbah, supaya bisa beritakan Injil ke orang Inggris atau bisa berbisnis dengan mereka. Ya. Di sorga nanti akan ada bahasa sendiri. Dan dengan suara nyaring mereka berseru tadi. Lalu ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta. Dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan. Dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin.
Ayat 13. Itu pujian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan lebih mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bicara tentang martir-martir, orang-orang yang setia mengalami aniaya. Mereka tidak akan menderita lapar, dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya ingin Anda memperhatikan ayat 13. Saya tunjukkan sifat salah satu orang di sorga. Supaya kita hari ini bisa bisa berbesar hati, kita suatu hari akan masuk ke sana. Karena kita di sini kan bukan main agama, tapi kan kita sedang menyelami kehidupan kekal. Belum sih, kita masih hidup di dunia. Tapi janji Tuhan itu setia. Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu, salah satu. Dia saking tidak signifikannya, dia cuma disebut seorang tua-tua. Bukan rasul, dia bukan Musa, dia bukan malaikat yang gagah perkasa yang dilihat Yohanes di pasal sebelumnya. Dia cuma seorang dari antara tua-tua. He may be just the lowest saint in heaven. Dia mungkin cuma salah satu orang kudus di sana. Orang biasa. Dia bertanya sama Yohanes, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Yohanes itu tahu diri, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Lucu loh orang ini tanya, padahal harusnya dia beritahu. Orang ini tanya sama Yohanes, padahal begini, di sorga itu, the lowest saint in heaven, knows more than the highest apostle in the world. Saya ulang bahasa Inggrisnya dulu. The lowest saint in heaven, they know more. He knows more than the highest apostle in the world. Comot saja salah satu orang kudus yang paling biasa di sorga, yang paling rendah lah titiknya. Dia tahu lebih banyak daripada rasul tertinggi dan nabi paling peka di dunia. Be happy, kita ke tempat itu, di mana semuanya high intelligence. Kalau kita sekarang ini beriman, iman kita yang paling kuat yang membangkitkan orang mati pun hanya iman samar-samar lihat di kaca buram. Di sana semua orang-orang kudusnya memandang Yesus muka dengan muka. Mari kita pelajari dari sifat salah satu orang yang sorgawi. Supaya kita menjadi seperti Kristus itu terlalu tinggi. Mari kita belajar dari orang yang di dekat Kristus, yang sudah bersama Kristus di sorga. Supaya kita itu bisa sebagai orang Kristen yang punya sifat sorgawi di bumi. Lihat ya, orang-orang di sorga itu tidak ada yang sombong. Entah kalau mereka itu yang sombong masuk sorga, akhirnya disempurnakan, atau orang sombong tidak masuk sorga. Orang ini tahu segala sesuatu, kan dia lihat Yesus, lihat semuanya, dia nggak maha tahu, tapi dia tahu banyak. Tapi lihat, dia datang tidak intimidating. Dia datang tuh tanya baik-baik. Tentunya dia bukan nyindir. Lu tahu nggak siapa mereka yang pakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Enggak. Dia tanya dengan sopan. Ya, dia tanya dengan sopan. Siapakah mereka? Tanya sama Yohanes. Hei, siapa mereka yang pakai jubah putih itu? And where do they come from? Mereka dari mana? Yohanes tertemplak. Tuhan. Sekarang dia pintar, sebelumnya dia datangi, disembah, dikiranya, karena saking mulianya, pertama kali dia dapat pewahyuan, ini kan pasal 7, di pasal-pasal awal, 1, 2, 3, Yohanes kalau didatangi, satu makhluk sorgawi, dia langsung tersungkur, sampai-sampai makhluk sorgawi itu berkata, jangan sembah, aku adalah hamba seperti dirimu. Tapi kali ini diajak dialog, Yohanes bilang gini, Tuhan, jangan begitu, aku malu, Tuhan lebih tahu kok tanya sama aku. Semakin orang itu kenal Yesus, dia semakin tidak sok tahu.
Itu sifat sorgawi yang harus ada di bumi, di hati kita. Karena itu dalam pembicaraan ya, usahakan kita seperlunya dominan. Kalau kita memang perlu memimpin seseorang. Tapi kalau sifatnya adalah untuk mengenal orang lain, untuk bisa melayani dia, untuk bisa menghibur. Belajar tanya, how are you? Tulus hati. Aku udah lama gak dengar tentang kamu. Padahal sebenarnya hidup Anda lebih exciting. Hidup Anda lebih menarik untuk diceritakan. Biarkan orang yang lebih boring hidupnya ceritakan ke Anda gak apa-apa. Sebab orang yang sorgawi, yang hatinya diubah, yang dekat sama Kristus, tidak akan self-centered. Tidak akan sok tahu. Lihat sifatnya. Orang ini tidak sok tahu sama sekali, padahal dia tahu lebih banyak. Hei, siapa mereka yang memakai jubah putih itu ya? Dan dari mana mereka datang? Kalau saya jadi Yohanes, kalau kita kurang dewasa, kita akan cerita, oh menurut aku, banyak orang itu terlalu banyak bicara. Terlalu banyak menurut saya. Amsal berkata, mau tahu orang bodoh gampang sekali. Mereka yang selalu suarakan opininya, tidak pernah dengarkan fakta. Di dunia ini lebih banyak orang bodoh daripada orang bijaksana. Yang suka ketemu orang, langsung ceritakan pikirannya. Makanya ada ayat juga berkata, bodohlah, bukan cuma yang suarakan opininya, yang menyuarakan sakit hatinya seketika itu juga. Biasanya pertengkaran suami istri kan juga karena kurang mendengarkan. Makanya jadi orang Kristen sekarang itu, kita harus belajar dari kitab Wahyu, dari aplikasi ini. Waktu saya belajar dari salah satu orang tua yang tanpa nama ini, bukan orang signifikan menurut saya jadi malu. Saya lihat orang ini tahu lebih banyak dari aku. Saya cuma khotbahkan sesuatu yang saya tidak lihat. Dia lihat. Itu pun ketemu orang tanya, menurut kamu gimana? Hah? Ini kan pertanyaan, menurut kamu gimana? Ini orang tahu, kita ini hanya beritakan dan imani yang kita nggak lihat. Dia orang ini lihat, muka dengan muka lihat jelas, bukan kaca buram. Itu aja selalu tanya, menurut kamu gimana? Ada orang kan gitu kan, apa kabar? Orang yang ditanyai apa kabar baru mau cerita, dia cerita tentang dirinya. Aku kabarnya baik sih, langsung cerita. Ada orang nggak tulus ketika tanya apa kabar, tapi orang ini tulus. Menurut kamu gimana Pak Yohanes? Orang itu di sorga bisa hormat sama, ya Yohanes kita di dunia, wah dia apostel, rasul. Tapi dari sisi situ, Yohanes itu debu tanah. Orang ini tidak nganggap remeh, orang yang lebih rendah derajatnya, orang yang dekat Kristus atau yang bisa masuk sorga, atau orang yang kepengaruh sorga, atau orang yang ada di sekeliling Tuhan. Menjadi lingkaran-lingkaran pertamanya, dia selalu orang yang mengorangkan orang, termasuk dari orang-orang yang serasa seperti derajat di bawah, orang-orang yang suka ngangkat martabat orang. What do you think? Menurut kamu gimana? Kalau ada orang tua yang berkata, lu tahu apa? Lu belum makan asam garam. Itu kelihatan orang tua kurang dekat sama Tuhan. Seharusnya anak yang punya orang tua dekat sama Tuhan kan merasa diangkat setiap kali bicara sama papa mamanya. Bukan dijatuhkan. Ada orang-orang Kristen yang suka menjatuhkan orang lain. Kayaknya sorga enggak kayak gitu sih isinya. Orang-orangnya. Mari kita belajar dari Bapak ini. Bapak siapa saya enggak tahu, tapi yang pasti saya enggak mau sembah dia karena dia manusia. Dia tanya sama Yohanes, what do you think? Yohanes tertemplak malu, aku boleh rasul di bumi. Tapi Pak, Tuhan mengetahui, kamu beritahu. Sometimes ya, kalau Anda lihat orang yang lebih pengaruh, lebih mengenal Tuhan dan sebagainya, sometimes we need to be quiet. Listen to their story. Jangan kemukakan perasaan dan pikiran dan opinimu. Belajar banyak. Dan dari sini juga kita pelajari waktu tua-tua itu berkata, siapa mereka yang memakai jubah putih? Dan dari mana mereka datang? Ternyata orang-orang ini kan orang-orang yang keluar dari penganiayaan. Ada satu pelajaran berharga yang diajari oleh seorang bapak di sorga. Bukan bapak sorgawi, seorang bapak-bapak di sorga. Diajari apa? Always pay attention and respect to faithful Christians in their service. Selalu belajar untuk perhatikan dan belajar untuk menghormati orang-orang Kristen yang setia melayani. Gak peduli kalau dia terkenal atau tidak. Bapak-bapak itu tanya sama Yohanes, dia rasul terkenal. Dia primadona gereja mula-mula. Dia tanya, lu lihat gak? Kamu lihat gak mereka siapa? Seperti seolah-olah ingin menunjukkan pada kita, hargai mereka yang melayani. Sekalipun dunia menganggap mereka bukan siapa-siapa. Setiap faithful Christians direspek sama seluruh sorga. Tahukah kalau Anda melayani dengan segenap hati,
Tuhan juga respect dengan Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, mari kita belajar seperti itu. Dan saya berdoa, hari-hari ke depan, setiap kita jauh rendah hati. Belajar untuk dengarkan story. Mulai hari ini, praktekkan kehidupan sehari-hari. Kalau setiap kali Anda tanya sama orang, how are you? Listen to their story. Saya juga akan ingatkan diri saya sendiri. Karena saya ini pengkhotbah. Tidak tahan kadang-kadang langsung harus berkhotbah. Di mana-mana. Kadang-kadang kalau saya tanya apa kabar, saya perlu diam. Sekalipun saya merasa mungkin saya tahu lebih banyak dari orang itu. Tapi orang yang dekat Tuhan tidak akan sok tahu. Dia akan dengar, how are you? Lalu dengarkan mereka. Kalau enggak, jangan basa-basi tanya, apa kabarnya? Jadilah orang Kristen yang seperti itu. Anda akan terkejut nanti. Pernikahan Anda akan dipulihkan. Keluarga Anda akan dipulihkan. Hidup sehari-hari Anda akan dipenuhi Tuhan dengan berkat dan teman. Anda akan menjadi senjata yang luar biasa untuk memenangkan hati. Percayalah, bahkan rezeki pun akan tiba. Deal-deal yang harusnya cancel, tiba-tiba ada. Hanya karena Anda tulus sama manusia, berkata, how are you? You listen to their story. Dari situ banyak perkenanan baru akan muncul. Percayalah, surga tidak pernah gagal. Belajar dari bapak-bapak di sorga itu, sebelum belajar dari bapak sorgawi. Kalau Anda seperti itu, Tuhan tidak akan mengecewakan. Perubahan karaktermu biasanya berujung pada promosi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.